Terdapat beberapa jenis termoterapi. Beberapa di antaranya adalah 1. Krim panas. Krim panas dapat meredakan nyeri otot ringan. Walaupun demikian, krim tidak dapat menembus otot sehingga kurang efektif dalam mengatasi nyeri otot. 2. Bantal pemanas atau heat pad. Bantal yang dipergunakan berupa kain yang berisi silika gel yang dapat dipanaskan. Biasanya, bantal panas dipergunakan untuk mengurangi nyeri otot pada leher, tulang belakang, dan kaki. Bantal pemanas juga dipergunakan untuk menangani kekakuan atau spasme otot, inflamasi pada tendon dan bursa. Beberapa variasi dari teknik ini meliputi terapi dengan mempergunakan botol panas atau kompres elektris hangat. 3. Kantung panas heat pack. Kantung panas yang terdapat di pasaran sering disebut sebagai kantung hidrokolator dan berisi silika gel yang dapat direndam pada air panas. Kantung panas tersebut kemudian dilapisi dengan kantung pengaman kemudian diaplikasikan selama 15-20 menit. Kantong ini diindikasikan untuk mendapatkan relaksasi tubuh secara umum dan mengurangi siklus nyeri, spasme, iskemi, hipoksia. Kelemahan dari teknik ini adalah teknik ini tidak dapat menjangkau otot karena hambatan dari lapisan lemak subcutaneus yang bertindak sebagai isolator dan reaksi vasodilatasi yang kemudian mentransfer panas ke bagian tubuh yang lain. Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan heat pack adalah atlet sebaiknya tidak berbaring di atas pack untuk menghindari pecahnya pack dan luka bakar. 4. Tangki Whirlpool. Terapi dengan tangki Whirlpool merupakan jenis kombinasi hidroterapi, termoterapi, dan massage. Whirlpool pada dasarnya merupakan tangki yang dilengkapi dengan motor turbin yang dapat mengatur gerakan air dalam tangki. Kecepatan dan arah gerakan air diatur dengan banyak sedikitnya udara yang dihembuskan ke dalam air. Turbin dapat diatur letaknya pada tangki untuk memberikan penguatan efek pada area tubuh tertentu. Efek fisiologis yang ditimbulkan terapi Whirlpool antara lain meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pelebaran pembuluh darah, dan membantu untuk melemaskan jaringan kolagen. Terapi ini diindikasikan untuk mengurangi pembengkakan pada radang kronis, spasme otot, dan mengurangi nyeri. Cara pemakaian tangki Whirlpool adalah sebagai berikut. 1. Suhu diatur sesuai dengan tabel di atas sesuai dengan fase cedera. Cedera akut memerlukan suhu dingin sedangkan cedera kronis memerlukan suhu panas. 2. Tangki dipenuhi dengan air kemudian atlet dapat berbaring di dalam tangki dengan posisi area yang akan diterapi berada di dekat turbin pemutar. Pada fase akut, turbin diletakkan tidak terlalu dekat untuk menghindari timbulnya luka. Jarak ideal antara area yang diterapi dengan turbin adalah 20-25 cm. 3. Durasi terapi pada cedera akut dimulai dari 5 menit kemudian ditingkatkan sampai dengan maksimal 20 menit. Pada cedera kronis, durasi terapi yang ideal adalah 20 menit. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada terapi dengan tangki Whirlpool adalah 1. Pada beberapa orang, terapi ini menimbulkan pusing yang disebabkan oleh perubahan hemodinamika aliran darah yang disebabkan oleh vasodilatasi perifer. 2. Untuk mencegah penyebaran infeksi, tangki Whirlpool harus dikosongkan setelah penggunaan, dibersihkan dengan disinfektan, dibilas dan dikeringkan. 3. Aliran listrik pada Whirlpool harus menggunakan ground yang baik untuk menghindari adanya konsleting listrik. 5.
5. Parafin bath. Teknik parafin bath merupakan teknik yang sering dipergunakan untuk terapi bagian ujung-ujung tubuh. Parafin merupakan semacam lilin cair yang tidak berwarna yang terbuat dari hidrokarbon yang dipergunakan sebagai pelumas. Parafin biasanya dicampur dengan minyak mineral pada bak khusus di mana bagian tubuh yang mengalami keluhan dicelupkan di dalamnya. Bak parafin dapat dikontrol untuk menjaga suhu parafin pada 52–54 Celcius. Campuran parafin dan minyak mineral adalah 25 kg parafin banding 1 liter minyak mineral. Minyak mineral ini berguna untuk menurunkan titik didih dari parafin. Terapi ini efektif untuk mengatasi gejala artritis terutama pada area-area seperti tangan, pergelangan tangan, siku, lutut, dan kaki. Terapi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan merendam bagian yang cedera selama 20–30 menit tanpa digerakkan, kemudian bagian tersebut diangkat dan parafin dibiarkan mengeras. Parafin yang mengeras tersebut kemudian dikerok dan dibersihkan. Cara yang kedua adalah dengan mencelupkan bagian yang cedera ke dalam parafin cair dan kemudian segera mengangkatnya sampai sedikit mengeras, kemudian dicelupkan kembali sebanyak 6–12 kali sampai ketebalan lapisan lilin mencapai 0,5–1 cm. Hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan terapi ini adalah antara lain area yang akan diterapi harus dalam keadaan bersih dan kering, dan terapi ini tidak boleh dilakukan pada area dengan luka terbuka. 6. Kontras bath. Kontras bath merupakan hidroterapi yang mengkombinasikan suhu panas dan dingin. Biasanya digunakan untuk aplikasi pada ekstremitas. Pada pelaksanaannya, terapi ini memerlukan 2 kontainer untuk penampungan air hangat 41–43 Celcius dan penampungan air dingin 10–18 Celcius. Terapi ini diindikasikan pada fase peralihan antara tahap akut dan kronis di mana diperlukan peningkatan suhu secara minimal untuk meningkatkan aliran darah tapi mencegah terjadinya pembengkakan. Rasio terapi dengan suhu panas dan dingin adalah 3:1 sampai 4:1 selama 20 menit. Hal yang perlu diperhatikan pada pelaksanaan dengan teknik ini adalah bahwa suhu air diupayakan konstan. 7. Shockwave dan microwave diatermi. Shockwave dan microwave diatermi merupakan dua modalitas yang dapat memancarkan energi elektromagnet yang mampu menimbulkan panas pada jaringan yang lebih dalam. Gelombang tersebut secara selektif diserap oleh jaringan dengan kadar air yang tinggi, misalkan otot. Banyaknya energi panas diserap oleh otot bergantung pada ketebalan otot dan tebalnya lapisan lemak di bawah kulit. Bentuk terapi dengan shockwave diatermi dapat berupa gelombang kontinu maupun gelombang yang terputus-putus. Dengan menggunakan jenis pulse, kenaikan suhu dapat dibatasi. Persepsi penderita terhadap rasa panas juga berkurang. Terapi dengan gelombang mikro bermanfaat untuk mengatasi gangguan strain, hernia diskus, spasme otot, dan artritis. Terapi gelombang mikro sering dipergunakan untuk terapi nyeri punggung bawah, tenoskitis atau radang selaput tendon, dan osteoartritis lutut. Daya tembus shockwave diatermi adalah sekitar 2,5 cm pada shockwave diatermi tipe kondenser dan 4 cm pada shockwave diatermi tipe induktif. Microwave diatermi pada prinsipnya sama dengan shockwave diatermi, akan tetapi dengan panjang gelombang yang lebih panjang sehingga daya tembusnya lebih baik.
sampai dengan 5 cm pada atlet dengan ketebalan lemak 0,5 cm. Target suhu pada pemakaian microwave diatermi adalah 40–45 Celcius dan dapat terlokalisasi lebih baik daripada shockwave diatermi. Dosis pemakaian shockwave dan microwave diatermi yaitu 1. Dosis terendah. Target persepsi panas belum dapat disensor oleh reseptor panas. Pada fase akut dengan dosis 2–5 menit tiap hari selama 2 minggu. 2. Dosis rendah. Terasa sedikit panas. Pada fase subakut untuk mengurangi pembengkakan dengan dosis 2–5 menit tiap hari selama 2 minggu. 3. Dosis medium. Rasa panas sedang. Pada fase subakut dengan dosis 2–30 menit sebanyak 2–3 kali seminggu selama 1–4 minggu. 4. Dosis tinggi. Rasa panas yang cukup tinggi akan tetapi masih di bawah ambang nyeri sehingga masih dirasakan nyaman bagi penderita. Pada fase kronis dengan dosis 5–30 menit sebanyak 2–3 kali seminggu selama 1–4 minggu. 8. Terapi ultrasound. Terapi ultrasound yang mempergunakan gelombang suara energi tinggi yang dapat dirubah menjadi panas pada jaringan tubuh bagian dalam. Antara alat ultrasound dan kulit diolesi gel, minyak atau air yang berfungsi sebagai penghantar gelombang suara. Energi dihasilkan oleh kristal kuarsa yang dapat kemudian menembus gel, menghasilkan panas pada jaringan lunak dan bahkan tulang di bagian dalam, meningkatkan aliran darah dan metabolisme jaringan serta meningkatkan ambang batas nyeri. Pada frekuensi 1 MHz sampai 3 MHz, gelombang ultra dapat menembus struktur yang lebih. Resiko termoterapi. Termoterapi tidak boleh dilakukan pada cedera fase akut karena panas dapat meningkatkan aliran darah dan dapat memperparah pembengkakan. Sebagai contoh, merendam lutut yang mengalami cedera akut dapat menimbulkan nyeri, memperparah pembengkakan dan memperlama proses penyembuhan. Pada fase awal, disarankan dilakukan terapi dengan modalitas dingin atau krioterapi untuk mengurangi peradangan sebelum kemudian dilakukan termoterapi. Termoterapi dilakukan apabila tanda-tanda peradangan sudah menurun. Terapi panas juga tidak boleh dilakukan pada jaringan yang sedang dilakukan terapi radiasi atau yang mengalami kanker. Terapi ini juga tidak boleh dilakukan pada orang dengan gangguan sensasi saraf seperti orang dengan diabetes untuk menghindari terjadinya luka bakar. Selanjutnya, terapi ini juga tidak diperkenankan dilakukan pada wanita hamil karena dapat menimbulkan efek teratogenik atau menimbulkan kecacatan pada bayi. Resiko lain termoterapi meliputi 1. Konteks dapat meningkatkan suhu basal tubuh dan aliran darah sehingga dapat meningkatkan resiko peradangan. Selain itu, hotpack dapat menimbulkan luka bakar. 2. Parafin dapat menimbulkan luka bakar. Terapi ini tidak boleh dilakukan pada luka terbuka, infeksi kulit, neoplasma atau pertumbuhan jaringan yang abnormal, dan gangguan pembuluh darah. 3. Terapi ultrasound dapat menimbulkan kavitasi atau rongga pada jaringan atau dapat pula terjadi pemanasan yang berlebihan pada periostem atau jaringan fibrosa yang melindungi permukaan tulang. Terapi ini tidak boleh dilakukan pada area sumsum tulang belakang. Terapi ini juga tidak boleh dilakukan pada area perut wanita hamil, mata atau daerah yang terindikasi mengalami keganasan.
Penderita dengan gangguan persepsi nyeri juga tidak boleh diterapi dengan ultrasound. 4. Diatermi juga meningkatkan resiko luka bakar. Gelombang mikro tidak diperkenankan pada wanita hamil, penderita dengan pacemaker atau penderita dengan implan elektrik. 5. Krem panas tidak boleh diberikan pada daerah dekat mata dan kulit yang sensitif. Terapi ini tidak boleh dikombinasikan dengan terapi panas yang lain untuk menghindari efek panas yang berlebihan karena bahan kimia yang ada pada krem panas dapat meningkatkan aliran darah sehingga menghambat respon termoregulasi sehingga dapat meningkatkan resiko luka bakar.